Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Angelina, saya dari program Studi Pendidikan Kimia. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya baca yang berjudul Pengembangan Ranah Afektif Kimia melalui penyuluhan masyarakat. Seperti yang saya baca, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ranah afektif kimia yang dapat tercapai melalui penyuluhan kepada masyarakat dan menyebarkan manfaat penelitian kepada masyarakat dalam pengembangan ranah afektif kimia. Pencapaian ranah afektif kimia akan mendorong para peserta didik dan masyarakat umum untuk lebih tahu lagi tentang kimia dan tidak asal menjiplak dan percaya kepada berbagai sumber seperti media sosial, media cetak, televisi, dan radio. Dengan adanya pengembangan ranah afektif kimia ini juga akan membangun sikap waspada terhadap bahan-bahan kimia yang berbahaya, sehingga masyarakat tidak lagi membuang bahan kimia kepada lingkungan dan membantu masyarakat untuk melindungi diri dari dampak negatif terhadap pasanan bahan kimia yang berbahaya dan beracun dalam kehidupannya sehari-hari. Latar belakang penulis untuk melakukan penelitian ini karena masih dilihat pembelajaran kimia hingga saat ini masih sangat ditakuti oleh masyarakat. Padahal seperti yang kita ketahui, pembelajaran kimia hubungannya sangat erat dengan kita, sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur ataupun zat. Kimia dikenal dengan ilmu abstrak. Akibatnya sering menimbulkan kebimbangan oleh para pembelajaran kimia sehingga rendahnya minat para peserta didik dalam melakukan pelajaran kimia. Alasan kedua itu karena dari data yang diketahui dari UNDP tahun 2013 bahwa IPM Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2013 masih pada peringkat 111 dari 188 negara di dunia, dan Indonesia berada di posisi di bawah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di posisi 65 dan Filipina yang berada di posisi 105. Maksud saya Malaysia yang berada pada peringkat 64 dan Filipina pada 105. Bisa kita lihat jelas terlihat pembangunan di Indonesia ini masih belum sangat optimal. Oleh karena itu, kurikulum 2013, setiap guru pengampu mata pelajaran wajib menuliskan capaian ranah afektif dalam pembelajaran menurut kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Tujuan guru mencapai pembelajaran efektif adalah membangun para peserta didik menginternalisasi perilaku-perilaku dan nilai-nilai positif, yaitu terbentuknya karakter peserta didik yang lebih positif dari sebelumnya. Menurut Kemendikbud tahun 2011, berdasarkan petunjuk teknis penilaian efektif di sekolah menengah atas, terdapat aspek efektif yang lebih dominan pada kelompok mata pelajaran tertentu, misalnya pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan teknologi, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Capaian aspek efektif yang dominan adalah ketelitian, ketekunan, kemampuan siswa memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Dalam pembelajaran afektif pada siswanya, diharapkan guru menciptakan kesempatan bagi siswa-siswa untuk merumuskan pemikiran-pemikiran siswa terkait masalah yang akan dibahas berdasarkan pengalaman dan pembelajaran mereka. Penilaian atas pencapaian pembelajaran efektif tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja setiap siswa yang menunjukkan kemampuan siswa membangun kerangka berpikir. Dengan adanya pembelajaran efektif ini dapat menghasilkan pembelajaran yang berkelanjutan melalui pengembangan empati terhadap alam materi. Ranah afektif kimia menjadi penting untuk mencapai pembelajaran
yang untuk mencapai pembelajaran dengan karakter yang relevan dengan tingkah laku yang baik. Menurut penelitian Leang Suk Yen Lau Yon bahwa pembelajaran kimia sering menimbulkan kebimbangan yang berdampak pada rendahnya minat para siswa untuk belajar kimia. Kebimbangan juga semakin diperburuk akibat sulitnya sarana dan prasarana dalam belajar kimia yang dipengaruhi oleh faktor metode belajar dan guru dalam kategori tertinggi dan faktor jasmani, psikologi, sosial, sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, perbaikan pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku siswa yang mencerminkan konsep dan proses pembelajaran yang sedang terbentuk di dalam kepala siswa. Oleh sebab itu, pembentukan ranah afektif kimia diharapkan bisa mengubah rendahnya minat belajar para siswa terhadap kimia, bisa berubah menjadi tingginya minat belajar siswa dan ketakutan mereka berubah menjadi keinginan mereka untuk lebih tahu lagi tentang kimia, serta diharapkan adanya ranah afektif kimia ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, menjadi lebih baik lagi dan peringkatnya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Metode penelitian ini dilakukan pada semester gasal dan akhir semester genap, dilakukan 2 kali, tahun ajaran 2016 dan 2017. Lokasi PKMB Fortuna Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. SMA PSKP Pok, Jawa Barat dan SMP Mutiara Baru, Bekasi, Jawa Barat. Populasi penelitian yaitu masyarakat non-univ se-Jabodetabek dan sampel penelitiannya adalah masyarakat yang berasal dari jaringan dosen pengampu dan para peserta didik. Penelitian mencakup persiapan dan pelaksanaan penyuluhan serta analisis data yang diperoleh dari jawaban angket. Instrumen penelitian berupa angket. Jadi di dalam penelitian ini dilakukan melalui angket, mencakup pernyataan yang dapat menjelaskan penyampaian ranah afektif kimia. Diberi pilihan jawaban menggunakan skala tingkat yang terdiri atas kalau kita tidak setuju diberi nomor 1, kurang setuju diberi nomor 2, setuju diberi nomor 3, dan sangat setuju diberikan nomor 4. Data berasal dari jawaban peserta penyuluhan terhadap instrumen penelitian berupa angket penyaluran. Pengumpulan data dilakukan setelah angket dijawab oleh peserta didik. Jawaban peserta penyuluhan dalam angket dianalisis berdasarkan kajian untuk menjelaskan pencapaian ranah afektif kimia sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan dari ranah afektif kimia ini, peserta penyuluhan memberikan jawaban pada angket tentang ranah afektif kimia peserta didik sebagai pemateri, mencakup kemampuan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pemahaman peserta penyuluhan, kemampuan mengulas kembali materi penyuluhan pada setiap sesi, kemampuan menjawab pertanyaan pada setiap sesi, kemampuan menguasai suasana saat penyuluhan berlangsung, dan kemampuan memberi kesimpulan dan motivasi pada akhir penyuluhan. Penyuluhan kepada masyarakat memberikan manfaat bagi pengembangan ranah afektif kimia masyarakat sebagai peserta penyuluh. Manfaat yang dapat diakses oleh masyarakat membangun pemahaman dan ketertarikan masyarakat terhadap kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan ketertarikan masyarakat sebagai peserta penyuluhan dapat dijadikan sebagai modikator bahwa ranah afektif kimia pada peserta didik sebagai pemateri telah berlangsung dan masih terus berjalan prosesnya, sehingga mereka dapat menyalurkan motivasi tersebut kepada masyarakat sebagai peserta penyuluhan. Ranah afektif kimia tidak sekedar menjadi indikator pengetahuan dan pembangunan saja, tetapi lebih kompleks karena meliputi kemauan secara sadar untuk membagikan semangat dan motivasi menerapkan hal-hal
yang diketahui dan yang tidak diketahui serta yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penyuluhan tersebut akan tertanam dengan baik jika masyarakat baik secara perorangan maupun bersama-sama dan tumbuh menjadi kesadaran dan kewaspadaan terhadap kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari jurnal yang dibaca tadi, dari penelitian yang dibaca, penulis menjelaskan secara bertahap penyuluhan kepada masyarakat akan mengembangkan ranah afektif kimia pada peserta didik sebagai pemateri maupun pada masyarakat sebagai peserta penyuluhan. Persiapan penyuluhan membuat pembelajaran yang berkelanjutan dan sesama agar materi penyuluhan yang diberikan relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga dapat menjadi solusi terbaik bagi permasalahan yang terjadi, khususnya permasalahan yang terkait tentang kimia. Selain itu, materi penyuluhan yang dikemas dengan pemilihan kata-kata, pemilihan topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan mempermudah masyarakat menangkap berbagai informasi tentang kimia, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan mereka dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kimia harus mampu mengkolaborasikan pembelajaran kimia dalam kelas bersama masyarakat di luar kelas untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bersama menuju kesadaran kewaspadaan yang diperlukan bagi keselamatan diri dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan kepada para pendidikan kimia agar mampu menjalankan anak afektif kimia ini menjadi lebih baik lagi, serta diharapkan anak afektif kimia ini bisa meningkatkan indeks pengetahuan, indeks pembangunan manusia. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang saya baca. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam video saya ini, saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.